betul, Nah, betul. Nanti ada saya news baca juga. newsnya katanya kayaknya lebih positif buatnya Euro kan. Oke, siap, siap, siap. Nah, ini udah ada bocoran nih. Padahal saya itu belum lihat fundamental. Ini Mas Riki ternyata mengamati fundamental juga ya. Soalnya udah kena Mas. Oke, 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 oke. Gini, jadi teman-teman, kita itu besok, saya kirim ya linknya, sorry, mappingnya itu di grup ini ya, di grup entertain. Jadi grup ini, Mas Rizky belum masuk di grup Belum umum Mas, ya? Belum masuk di belum, grup umum ya? Oke, oke ya, belum nanti Mas. saya coba tak kirimin. Jadi di sini tuh bebas teman-teman itu bisa masih bisa ngasih ngasih share-share untuk analisanya itu bebas di teman-teman. Nah, untuk tapi yang di grup VIP ini, saya lebih condong ke teman-teman. Nah, Mas Riki ini belum ngumpulin nih tugas ini. Iya Waduh. Mas, saya pakai HP Mas. Kalau pakai HP Oh kan iya, saya iya agak-agak betul bingung betul. buatnya Iya, gimana. nggak Kalau apa-apa. pakai laptop kan lebih enak. Iya, ya intinya ngasih kabar ya Mas ya, biar saya itu nggak Siap, nunggu gitu loh. Hasil dari siap, siap Mas. penjelasan minggu kemarin itu paham nggak Mas Riki itu. Iya, Sedangkan saya siap Mas. tangkap yang lainnya itu udah oke, udah banyak yang paham ya gitu. Oke. Kita pantau lagi teman-teman untuk di goldnya itu, soalnya saya masuk dua teman-teman. Masuk Dua, 0, ya 0,1 dua masuk layer. Karena target dua saya koma itu satu ya Mas, dua ya koma satu. iya 0,1. Saya kecil-kecil aja Mas kalau Google Mas. Iya teman-teman. Oke teman-teman di TikTok, untuk gold ini di sini saya udah posisi sell ya teman-teman. Untuk SL-nya itu kita jaga di 1975. Apabila ada yang closing price di 1975,92, dia itu akan kenceng terus ke atas ya teman-teman. Ngikutin daripada tren yang sebelumnya memang biasanya masih bullish ya. Oke, biasanya itu masih bullish. Oke, di sini teman-teman tap-tap dulu ya. Tap-tap, kita akan mulai nanti kelasnya nih. Pembelajarannya akan dimulai teman-teman. Semisal ini udah sampai ini teman-teman ya. Sampailah 200 lah, 200 like ya. Kita sambil ngobrol santai dulu nih. Mas Riki sebelumnya memang udah nyangkut di Euro CHF ya, cuman Euro CHF doang ya. Iya Mas, dari CF Hmm, doang. untuk itu Mas, untuk di gold kemarin, Di gol kemarin saya ambil aja terus Mas. Memang nggak terlalu besar, saya close profit aja terus langsung kemarin. oke siap. Berarti dari floatingan 400 alhamdulillah udah Oh backup udah ya, ya. udah. Nah, tuh saya floating 400, saya close profit kemang untungnya sekitar 30 gitu Mas. Terus saya tutup aja Uh, deh Mas. Saya oh ya biar intinya biar modal jernih aja balik dulu dulu Mas. ya. Ya biar jernih dulu dia. Biar Iya, iya, jernih betul, dulu, betul, betul. tenang dulu. Jadi kita kan tradingnya Tradingnya jadi tenang. tenang balik ya. Jadi Ya, tenang siap, balik. siap. Betul, betul, betul. Itu dari segi dari segi money management. Sebenarnya itu Bener. jadi pelajaran loh buat Mas Riki Iya, loh. Soalnya bener Mas. Euro CHF malah masih ada yang hold juga, yang lainnya kena SL, Mas Riki masih floating. Floating Mas. Karena saya bukanya nggak besar memang kan. Cuman Hmm, saya lihat-lihat, saya buka berapa nih? Euro CHF itu saya buka 0,06 Mas. oh, siap, siap, siap. Berarti ini minusnya udah 98. Tapi masih lah, masih dalam batas margin lah Mas. Iya, Masih betul, betul, ya betul. kalau ini kita kan perhitungan di situ aja. Kalau kecuali saya bukanya masif sekali kan bingung juga itu. Ya, betul, Paksa betul. close mungkin terpaksa saya buat SL biasanya kalau kayak gitu. Ya, ya. Ini saya hidupin alarm. Kita sambil mulai kelasnya ya, biar teman-teman ngikutin juga. Oke. Ini goalnya ternyata masih ini ya teman-teman ya, masih oke, masih bermain-main di area 1974 ya. Jadi kita pembahasan kali ini kemarin kita udah membahas ya teman-teman bahwasanya kita membahas daripada basic technical analysis sama market structure. Saya rasa teman-teman udah memahami cara menghitung atau cara mengidentifikasi daripada tren itu sendiri ya. Saya rasa teman-teman udah memahami. Nah, sekarang kita lebih condong untuk membahas ini teman-teman ya. Kita itu akan membahas ini. Jadi biar teman-teman tahu namanya nih. Nah, jadi biar teman-teman itu tahu ketika dia tuh break valid high atau valid low dari jadi kalau teman-teman paham nanti valid structure-nya itu gimana nanti teman-teman enak untuk itu ya teman-teman. Oke, ternyata goal masih di reject reject sini teman-teman. Nanti di proses pembelajaran semisal dia tuh break di 1975 kabar ya teman-teman ya. Saya juga deg-degan teman-teman. Soalnya di sini tuh masih belum ada price action yang bagus. Ini belum closing price ini masih kurang berapa menit nih ya. Ini
Masih kurang ini 2-3 menit ya, masih hampir nyentuh SL saya sebenarnya nih. Tapi don't worry ya. Kalau misalkan masih berada di area manajemen kita, aman-aman saja. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat bahwasanya ketika kita melihat daripada ini ya pemateri yang selanjutnya. Kemarin kita bahas terkait masalah market structure sendiri ya. Jadi begini, sorry, pola pergerakan harga itu sebenarnya itu kan berada cuman ada 5 ya, impulsif, kita yang koreksi, oke. Terus yang kedua itu impulsif juga ini disebut dengan koreksi, oke ya. Terus yang ketiga impulsif, malah itu jadi impulsif lagi. Ini transisi dari bullish menjadi bearish. Terus yang keempat dia itu impulsif, malah jadi impulsif lagi. Dari bearish ini menjadi sebuah bullish. Yang kelima itu tidak beraturan ya atau sideways teman-teman ya. Ini sideways ini yang disebut dengan pola pergerakan harga yang kelima. Nah, sekarang posisi di gold itu sebenarnya udah di posisi ini ya teman-teman ya, di posisi impulsif itu koreksi. Nah, contoh seperti ini lah di gold. Kalau kita lebih masing lagi zoom in, nah ini impulsif, ini sebenarnya tuh merupakan sebuah koreksi, ya kan? Artinya, ini kita membidik itu jangan sampai jauh-jauh TP-nya sampai ke bawah. Ini masih dalam kategori biasnya masih buy, oke? Biasnya itu masih bullish, teman-teman. Namun, kita sebagai trader intraday, bukan swing atau position, kita itu bisa membidik juga koreksinya itu ketika dia itu retrace ke bawah. Intinya dari sini udah dapat 100 pip lebih, teman-teman ya. Dengan SL ya, risk to reward-nya itu 1/2. Ya, 1/1,5 lah istilahnya seperti itu. Nah, tapi agak riskan juga ketika kita itu melawan daripada tren itu sendiri, harus benar-benar menunggu price action itu seperti apa yang ngasih informasi seperti apa. Contoh, ini setelah kita lihat bahwasanya di sini tuh masih belum ada price action bagus ya. Contoh ini semakin higher high, ini makin semakin higher high. Satu poin aja di break ini 1969, baru dia itu akan terjun ke di 1962 TP pertama. Selama ini masih belum break, dia tuh masih akan konsolidasi terus ke atas, terus konsolidasi di area-area main di sini. Gitu ya teman-teman ya. Terus yang kedua di sini, nah yang kedua, sorry. Setelah kita memahami itu, bahwasanya itu ada impulsif, ada koreksi. Nah, kita harus memahami apa yang disebut dengan boss, apa yang disebut dengan change of character. Itu ya teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat bahwasanya break of structure itu sendiri itu terbentuk hanya pada trend continuation. Oke? Terus yang kedua, boss juga itu implementasinya itu bukan hanya di satu time frame atau di H1 atau di H2 atau di H4, itu semua time frame itu bisa dipakai. Artinya apa? Setiap kali time frame besar dan time frame kecil itu pasti ada market structure itu sendiri teman-teman. Oleh karena itu saya usahakan saya wanti-wanti ke teman-teman harus itu ya, harus istilahnya itu top down analisis atau kita cari multiple time frame ya gitu ya. Nanti di pembahasan selanjutnya itu akan dipelajari juga multiple time frame teman-teman. Cara memilih multiple time frame gimana sih? Biar kita tidak terkecoh. Contoh di gold sekarang kalau kita bicara multiple time frame, memang dia itu berada di area zone sell. Oke ya, ini merupakan area zone sell, ada zone, ada SND. Namun, kita belum ada tanda-tanda itu pembalikan arah. Artinya di sini tuh masih uptrend ya. Istilahnya itu kita bentuk ini higher low karena valid udah ngebreak higher high yang di sini ya. Jadi di sini high valid karena ngebreak swing low terdekat. Maka di sini itu disebut dengan break of structure. Nanti kita bahas maksudnya gimana sih? Terus yang kedua, ini ternyata masih bullish, namun di sini itu kenaikannya tuh masih bentuk satu ya, masih bentuk satu, satu gerakan istilahnya itu masih satu gerakan teman-teman ya. Fitrah. Oke, selamat bergabung Mbak Fitrah ya. Ini Mbak Fitrah ini siapa ya? Oke. Enggak Mas Jai, ini Adul. Oh, oh masuk dua ya berarti ya Mas ya. Oke oke siap. Nah, jadi kita itu bisa memperhatikan contoh kasus sekarang aja deh. Biasnya ini kan masih bullish ya. Soalnya di sini itu higher low terakhir ya. Ini high valid udah di break, berarti itu udah di break juga. Artinya apa? Ini merupakan sebuah satu gerakan, ini impulsif ya. Terus ini koreksi. Oke ya. Artinya biasanya itu masih buy. Namun
kita itu ini kan di time frame 1. Setidaknya di time frame 1 itu ada sebuah koreksi lagi nih. Nah, kita ibaratnya itu mencari opportunity retrace-nya di time frame H1 gitu, paham ya teman-teman ya, untuk melanjutkan sebuah kenaikan lagi. Berhubung ini kita udah entry tanpa melakukan sebuah konfirmasi teman-teman, artinya kita itu harus pasang ketat SL-nya teman-teman ya. Di area sini udah pasang alarm di 19 sini ya 19 berapa ini 19.75 kita pasang alarm di situ. Semisal dia itu malah di break, ya udah berarti kita untuk trading hari ini kita loss tuh. Nah, kembali lagi ke materi barusan teman-teman. Kembali barusan kita beritahu tentang break of structure. Break of structure itu terjadi sebuah continuation ya. Contoh seperti ini. Kita langsung praktekkan aja deh. Jadi begini. Ketika dia itu ada kenaikan, saya bilang ini misalkan turun, naik lagi, ini turun lagi, ini naik lagi seperti ini. Terus dia tuh break ke bawah. Artinya ini merupakan sebuah impulsif dan koreksi itu udah dimulai karena sudah nge-break swing low terdekat ya. Nah, satu poin aja di break ternyata higher high di sini tuh yang di break, contoh seperti ini, dia tuh break atas, di break ini, higher high yang valid ini di break. Nah, inilah yang disebut dengan BOS teman-teman ya, atau break of structure. Artinya dia itu ada tendensius kecenderungan itu akan terus naik ke atas teman-teman ya. Oke? Dia itu akan terus naik ke atas. Maka perubahan trading range kita awalnya itu dari sini teman-teman. Maka kita rubah itu menjadi ke sini. Low terakhirnya di sini. Maka kita menunggu itu bentuknya koreksi lagi. Contoh seperti ini, misalkan dia break ke bawah lagi, ini valid jadi higher high. Oleh karena itu kita bisa mencari opportunity buy di bawah. Ya, oke ya. Dengan dia terus harapan terus naik ke menjadi impulsif lagi teman-teman. Nah, jadi setiap kali dia tuh di break, contoh ini juga di break, ya, ini di break sama ini di break nih, juga di break nih. Higher high validnya itu di break, maka ini yang disebut dengan break of structure, trend continuation. Oke ya, syaratnya itu adalah ini syarat untuk jadi bos. Pertama, dia itu harus ya, harus break higher high yang valid ya. Oke. Selama dia itu belum break higher high yang valid, dia itu masih belum kategori sebagai bos. Oke ya. Yang case yang pertama dulu deh. Nah, di sini. Contoh di sini. Ini kalau misalkan kita coding-codingkan, teman-teman, ini merupakan low, ya. Anggaplah lower low ini. Terus, ini higher high. Oke ya, kita tulis aja ini higher high. Nah, kemudian ini higher low. Selama, teman-teman ya, jadi gini. Selama, ini masih calon ya, teman-teman ya. Masih calon higher low. Artinya begini. Ini ya. Saya hapus, oke, biar dipahami dulu. Ini saya hapus juga. Artinya, selama dia itu masih belum ngebreak higher yang di sini, ini masih berjalan gerak-gerak seperti ini. Ini masih belum kategori sebagai higher low ya. Ini cuma swing low, oke. Ketika dia tuh break higher high yang di sini, maka dia itu sudah valid menjadi higher low. Maka ketika dia break higher high yang di sini, maka ini disebut dengan break of structure. Oke ya, jadi pembahasan ini sangat singkat nanti teman-teman. Nah, ini berjadi di sini, udah terjadi di gold nih. Kita di gold. Ini higher low. Kenapa ini disebut dengan higher low teman-teman? Karena di sini tuh high yang valid ini karena sudah ngambil swing low terdekat ya. Swing low terdekatnya kan ini nih. Sudah diambil sama high yang di sini paling ujung. Ketika dia tuh break ke bawah, maka ini sudah valid menjadi higher high. Oke, koreksi terjadi. Nah, ketika higher high itu malah di break teman-teman, maka itu sudah menjadi higher low valid dan ini ada indikasi terus melakukan sebuah kenaikan. Maka ini disebut dengan break of structure. Oke ya. Sesuai dengan ini, break of structure itu hanya tertentu pada trend continuation ya, bukan tren pembalikan. Itu ya. Maka dia itu akan terjadi sebuah terus kenaikan. Maka ini jadi impulsif. Koreksi ini higher high valid karena sudah ngambil swing low terdekat. Nah, oke ya.
Artinya ini masih calon jadi higher low, masih calon ya. Karena kenapa? Ini masih belum break higher high yang valid di atas toh. Masih belum ada tanda-tanda di atas. Bisa jadi dia itu bermain-main di sini, setelah itu turun ke bawah lagi, break ke bawah bisa jadi. Itu ya, oke. Oleh karena itu kita nanti di dalam course yang lain akan diajarkan beberapa tipikal koreksi itu ada berapa sih gitu ya. Jadi itu ada yang disebut dengan koreksi wave, ABC pattern nih sebenarnya itu nanti itu. Nah, ini kebetulan ketika turun ke bawah sangat dalam, terus dia itu naik ke atas, ini udah terbentuk A ya. Berarti dia itu akan mencari sebuah titik B. B setelah itu C, terus ke bawah. Setelah itu naik lagi ke atas. Artinya kita itu membidik berharapnya dia itu berjalan seperti itu. Nah, resikonya apa? Ketika kita counter trend, istilahnya tuh ini sedang bullish tapi kita melakukan counter trend, kita harus benar-benar nunggu price action yang bagus. Semisal kita ngotot, contoh kayak saya nih, ini kan saya entry duluan karena udah ada rejection, tapi ini candle keduanya ini masih belum ada tanda-tanda rejection ya. Artinya kita itu harus benar-benar menunggu, tapi wajib pasang SL teman-teman. Jangan malah di hold, bisa jadi diseret terus ke atas sehingga dia tuh break higher high yang di sini malah kena margin call, apalagi ini di gold ya teman-teman ya. Oleh karena itu harus benar-benar diantisipasi dan juga benar-benar dijaga teman-teman. Di sini masih belum ada tanda-tanda ini teman-teman ya. Nah, sama dengan yang itu, setelah kita belajar satu time frame aja deh, dia satu, jangan multiple time frame nanti biar tidak bingung ya. Nah, kita udah mengetahui nih untuk break of structure itu harus break daripada higher high yang valid ya. Selama higher high itu belum di break sama yang dikoreksinya itu, ini masih belum kategori sebagai continuation atau kenaikan ke atas. Gitu ya, oke teman-teman ya. Oke, saya rasa teman-teman memahamin. Nah, terus yang kedua, nah ini, barusan kan udah saya jelasin. Ini bentuk teori seperti ini. Identifikasi break of structure itu seperti apa? Jadi lower low yang sah itu dipecahkan sama swing high. Oh, bahas uptrend dulu deh karena barusan bahas uptrend. Higher high yang sah, jadi kembali ini ya, higher high yang sah. Berarti kalau bicara tentang masalah higher high yang sah, berarti kan ini toh, karena sudah ngambil swing low terdekat, berarti ini jadi higher high yang sah. Itu gimana? Itu dipecahkan sama swing low. Nah, itu berarti balik ke sini. Ini kan ibaratnya selama dia tuh belum ngebreak higher high, dia tuh masih kategori sebagai swing low. Artinya ini masih kategori calon higher low. Oke ya. Terkecuali dia tuh malah break higher high yang valid, maka ini sudah valid menjadi higher low, terus ini sudah valid menjadi apa? Higher high atau sorry untuk menjadi valid break of structure. Artinya dia itu akan membentuk lagi secondary atau koreksi setelah itu naik ke atas. Secondary yang valid itu seperti apa? Selama dia itu turunnya ke bawah tanpa mengambil swing low terdekat, dia itu masih kategori sebagai impulsif. Oke ya. Contoh seperti ini. Seperti ini. Seperti ini ternyata dia break swing low terdekat, maka baru ini dikatakan sebagai higher high yang valid. Terus di sini ada kategori sebagai higher low, calon higher low teman-teman ya. Oke ya. Saya rasa teman-teman ngikutin ya. Oke. Eh, maka ini yang di bos ketika di break ini merupakan sebuah trend continuation. Kesimpulannya adalah ketika higher high yang sah itu dipecahkan, maka trend continuation, tren kenaikan itu akan terus berlanjut. Oke ya. Sama dengan yang bearish teman-teman. Sama dengan yang bearish. Contoh yang bearish seperti ini. Dia turun, ya oke. Katakanlah turun kecil-kecil seperti ini. Terus ini lower low yang valid. Sorry, belum lower low valid, ini masih single move atau impulsif. Satu poin aja di break, ini high swing high ini di break teman-teman. Maka ini sudah menjadi impulsif koreksi. Oke ya. Pertanyaannya adalah gini. Lower low yang sah itu dipecahkan sama swing high, gitu ya. Contoh, ini lower low. Saya kasih gambar ya. Ini lower low valid. Oke, ini lower low valid. Kenapa? Karena sudah mengambil atau sudah memecahkan swing high terdekat. Oke ya, di sini swing high terdekatnya di sini.
Oke. Nah, ini masih calon menjadi lower high. Oke ya, karena turun harga tertingginya itu lebih rendah daripada harga tertinggi sebelumnya. Ini masih calon lower high. Selama dia itu belum break lower low yang valid ini masih belum kategori sebagai lower high. Cuman swing high aja. Bergerak seperti ini. Break ke bawah, maka ini sudah valid menjadi lower high. Lower high-nya bukan di sini lagi, tapi di sini. Gitu ya. Jadi di sini, maka yang disebut dengan break of structure itu di sini, teman-teman. Nah, oke ya. Saya rasa teman-teman memahami ya. Nah, ini break of structure. Artinya, ini ada impulsif baru. Kita tunggu koreksinya lagi. Misal, dia itu bentuk koreksi lagi di sini. Nah, ini masih calon lower high lagi. Break lower low yang valid, maka itu jadi break of structure. Artinya, penurunan itu akan semakin panjang. Oke ya. Saya rasa teman-teman ngikutin ya. Kita ngambil contoh kasus aja deh. Contoh kasus di Euro CHF. Karena di sini tuh banyak sekali yang entry buy di sini ya. Saya hapus dulu. Oke, ini. Kita analisa dulu deh. Dari time frame 4 lebih gamblang secara garis garis besarnya aja deh. Nanti ada, nah di sini ini ya. Ini high valid karena sudah ngambil swing low terdekat. Nah, oke ya. Sedangkan trading range kita sebelum ini terjadi, ini itu berada di sini teman-teman ya. Ini low sudah mengambil high, oke ya. Setelah itu high di sini, yang ini dia itu sudah mengambil swing low terdekat, sudah diambil. Kemudian dia itu break, oke ya. Breaknya di mana? Breaknya itu sama ini ya, teman-teman. Jadi sama ini di break. Oh, saya kasih di sini. Artinya sama ini di break, ini sudah menjadi break of structure, oke ya. Dia itu akan ada tanda-tanda kenaikan terus ke atas. Nah, pertanyaan kedua, kita udah dapat nih trading range kita higher low-nya di sini. Untuk ke higher high selanjutnya gimana? Ya udah, kita tunggu koreksinya itu valid. Contoh, ini paling tertinggi di sini. Nah, setelah itu dia itu turun lagi ke bawah, paling tinggi di sini. Dia itu break swing low terdekat, ya di sini swing terdekat, maka di sini udah valid menjadi higher high. Oke ya. Maka ini kita dinamakan sebagai higher high. Higher low-nya di bawah. Maka setelah itu break of structure gimana? Apabila swing high atau higher high di sini di break, maka ini sudah dikategorikan sebagai break of structure ya. Artinya ada kenaikan terus. Itu ya teman-teman ya. Nah, berarti trading range kita itu dari sini teman-teman. Dari sini pindah ke sini ya, bukan dari bawah lagi, pindah ke sini. Kita udah dapat nih higher low-nya di sini. Berarti kita tinggal cari koreksinya higher high-nya di mana. Higher high ini terbentuk, ini ada swing low terdekat ya. Ini swing low terdekat di sini. Sudah di break sama higher high yang di sini, oke? Sudah di break sama higher high yang di sini. Terus dia itu higher high di sini ya. Kita entry di sini, artinya trading range kita tuh dari sini ke sini. Ini impulsif, ini koreksi. Selama dia tuh belum break higher low terakhir, dia itu tendensiusnya, kecenderungannya tuh masih bullish. Oke ya teman-teman ya. Dia tuh akan terus naik ke atas. Betul. Untuk TP biasanya di zona terdekat, tapi tidak apa. Nah, higher low di sini di break teman-teman. Ketika higher low ini di sini break ya, ini higher low terakhir ya. Bukan ini ya teman-teman ya. Jadi bukan ini higher low ya, tapi ini. Oke. Itu di break teman-teman. Maka itu udah terjadi dari bullish menjadi bearish. Oke ya teman-teman ya. Saya rasa teman-teman mengikutin ya. Nah, maka trading range kita awalnya itu dari bawah sini teman-teman. Ya oke. Range kita buy, bias kita buy. Setelah itu higher low di break, maka bias kita berubah menjadi sell. Gitu ya. Maka trading range kita higher high yang valid di sini. Oke. Nah, lower low-nya di mana? Jadi kita menunggu dia itu koreksinya itu udah valid. Jadi higher high di sini ya. Jadi saya tarik dulu. Kita dapat higher high di sini. The break ke bawah, terus ke bawah. Low-nya makin kecil. Belum ngambil swing high terdekat. Ya, ini belum ngambil swing high terdekat. Swing high terdekatnya di sini. Dia tuh akan terus turun ke bawah teman-teman ya. Dia akan terus turun ke bawah. Dia tuh ternyata low di sini yang terakhir di break juga nih. Maka trader kita calon lower low-nya itu masih ada di sini.
ini swing high terdekatnya di sini. Ini masih belum di break teman-teman. Oke ya. Di sini masih belum di break. Artinya dia itu masih merupakan sebuah satu garisan atau impulsif teman-teman ya. Jadi dia terus akan terus turun lagi ke bawah, ke bawah. Oke ya. Terus di sini tuh lower low-nya di sini calon lowernya itu malah di break lagi ke bawah teman-teman. Artinya dia itu akan terus turun lagi ke bawah, gitu ya. Selama selama swing high terdekatnya itu belum di break teman-teman, masih itu terus turun ke bawah, gitu ya istilahnya ya. Nah, nanti itu ada lebih advance lagi dalam course lain akan saya bahas juga, ataupun belum bahas juga. Kapan sih ketika kita mau counter trend gitu ya, semisal dia itu break di sini, baru kita koreksi ABC korektif itu udah terjadi. Nanti di course yang lain eh, kita singgung ya. Contoh seperti gold sekarang. Di gold ini impulsif ya, sedangkan terus ini koreksi. Selama teman-teman ya, selama higher low yang terakhir ini belum di break di poin 1945, artinya bias kita masih bullish. Pertanyaannya kenapa kita sell di sini, istilahnya seperti itu. Ketika koreksi ini udah terjadi teman-teman ya, artinya dia itu udah ada cikal bakal terjadinya sebuah korektif ABC teman-teman. Nanti di dalam course lain lebih detailnya akan dibahas teman-teman ya. Tapi sekarang kita bahas itu dulu deh. Intinya memahami dulu deh teman-teman apa itu namanya eh, market structure itu harus benar-benar dipahami teman-teman ya. Saya rasa teman-teman harus dipahami. Nah pertanyaannya barusan kan ada break of structure. Saya rasa teman-teman paham ya untuk break of structure itu seperti apa. Mungkin teman-teman ada yang ditanyakan nih. Bisa buka suara ya. Nanti kita bisa ngobrol bareng. Ada yang boleh ditanyakan? Yuk, mungkin dari Mas Ini Mas Agung. Jai, Ya gimana? yang bingung ini apa tadi lower low sama higher high itu gimana? Katanya kan tadi ada perubahan ketika ada di break salah satu ketika nggak baca higher high ya, Ya, di break ditembus terus itu perubahannya itu jadi apa? Itu ya, agak bingung Mas. ya betul. Jadi gini, apa itu namanya? Kenapa saya tuh bilang ke teman-teman kalau ada kelas itu datang gitu istilahnya, oh, kita biar memahamin tidak sepotong-potong teorinya gitu ya. Jadi nggak apa saya akan jelasin lagi. Jadi gini, kemarin kan udah gini ya teman-teman ya. Nah, gini, kemarin kan kita bahas ini ya. Ini market structure tujuannya apa untuk mengetahui mana validnya higher high, mana validnya higher low. Tapi tidak masalah. Nah, jadi kita akan bahas singgung sedikit ya. Artinya gini, ketika dia itu impulsif koreksi ya, tapi ini masih belum kategori sebagai koreksi. Selama dia itu belum ngambil swing low terdekat, ini masih belum kategori koreksi. Dia itu akan terus naik. Nah, baru semisal dia tuh koreksi udah di break ya di sini. Oke, dia tuh udah ngambil swing low terdekat, maka ini koreksi sudah dimulai. Artinya apa? Dia udah kategori sebagai higher high. Oke ya, selama dia itu belum ngambil, contoh di sini ada high, ini juga ada high. Selama dia itu belum ngambil swing low terdekat, ini masih belum kategori sebagai higher high, cuman swing high. Oke ya. Nah, kedua, ketika dia itu malah break ke atas, kembali ke materi barusan. Higher high ini yang valid udah di break, maka ini jadi istilahnya itu jadi boss ya atau break of structure ya teman-teman ya. Nah, gitu ya. Terus pertanyaannya, ketika ini trading range kita kan jadi di sini ya, higher low di sini. Pertanyaannya Mas Agung barusan, ketika dia itu malah break ke bawah gitu ya Mas Agung ya? Bisa open mic Iya Mas? iya iya Mas Jai. Oke, ketika dia tuh break ke Iya. bawah, kita tuh break higher low ke bawah, maka bias kita kan jadi saya. Ini disebut apa? Nah, ini pertanyaannya belum saya masukin bahasan teman-teman ya. Ini yang disebut dengan change of karakter eksternal. Nah, di sini nanti kita akan bahas di sini. Transisi.
dari bullish itu menjadi bearish. Kita cek dulu goalnya teman-teman. Oke, goal ternyata udah respect nih. Ya, bagus sih. Ya, bismillah Turun. nunggu ini ya teman-teman ya, sambil lalu kita live trade ya, sambil lalu Satu kita candle itu Pak. ya nunggu closing price daripada candle ini ya Ya, teman-teman ya. Seperti apa? mudah-mudahan rally Semisal best dia best drop. semisal nah bisa jadi benar-benar Mas Maniri. Ini bisa jadi disebut dengan rally base drop gitu ya. Artinya rally base drop ini itu menjadi sebuah pola reversal ya teman-teman ya. Pola reversal. Beda lagi sama rally base rally. Nunggu ini closing price, semisal dia tuh masih di reject ya bisa jadi dia itu sideways lagi teman-teman di sini. Intinya kita bisa jaga-jaga SP-nya taruh di sini. Oke, bentar ya teman-teman ya, kita lebih cek lagi. GBP USD, Euro CHF masih kuat turun, USD CAD ternyata udah kuat banget teman-teman. Kita bisa lihat lagi naiknya, oke, udah lumayan. Buat beli coki-coki dulu teman-teman ya. Jangan di close dulu. Ini targetnya saya nunggu dari kemarin teman-teman waktu kita live trade bareng gitu loh. Jadi kita bisa antisipasi dulu. Gitu ya. Oke. Jadi gini, kita kembali ke topik barusan ya teman-teman ya. Nah, benar. Pertanyaan Mas Agung barusan itu benar. Ketika dia itu di break jadi apa? Nah, ini ketika itu di break maka ini disebut dengan change of character eksternal ya. Ya, change of character eksternal. Jadi gini, saya langsung pembahasannya. Nanti teman-teman ada uji pemahaman ya. Nanti saya rasa teman-teman bos itu udah memahami break of structure merupakan sebuah trend continuation. Untuk change of character itu merupakan sebuah trend transisi. Nanti balik lagi ke teori ini teman-teman. Ketika ini bullish naik, dia break ke bawah, ini yang disebut dengan change of character eksternal. Artinya, dari bullish, dia itu akan ada penurunan menjadi bearish. Itu ya teman-teman ya. Oke, jadi gini sekarang. Pertanyaannya barusan gini, bagus. Pertanyaan Mas Agung belum sampai ke materi, itu udah ditanyakan. Timbul pertanyaannya, bagus. Nah, ketika ini teman-teman, higher low ini di break, ya, maka dia itu udah menjadi apa teman-teman? Change of character eksternal. Nah, teorinya seperti ini. Kita bahas teorinya dulu, biar nyambung. Oke ya. Tadi udah saya bilang, change of character eksternal itu merupakan sebuah signal akan terjadinya perubahan tren harga ya. Artinya dari bullish itu akan menjadi sebuah bearish. Oke. Terus, change of character ini dibagi dua teman-teman ya. Ada yang internal, ada juga yang eksternal. Gitu ya teman-teman ya. Artinya internal itu seperti apa? Ya sama, swing low dipecahkan sama swing high. Atau swing high dipecahkan sama swing low. Terus eksternal, valid lower high itu dipecahkan sama lower low. Ini untuk yang bearish. Terus valid higher low itu dipecahkan sama higher high. Contohnya gimana? Kita lihat. Jadi gini biar paham. Ya, kembali lagi ke contoh ini. Ini banter ya. Oke, kita cek lagi teman-teman. Paling Pak, coba lihat lagi Pak. Oke, kita tunggu ya closing price-nya itu. Semisal di sini itu mendukung close, bentuknya seperti ini teman-teman. Candle satu lagi mungkin. Dia close, maka dia confirm akan terus melanjutkan turun ke bawah, gitu ya, melanjutkan trend ABC, gitu ya. Nanti kita lihat itu. Selama dia tuh masih bermain di sini bisa jadi sideways. Agak riskan, agak berisiko. Karena kenapa? Ketika dia itu kita tahan di sini teman, harga sideways, dia tuh akan menjadi formasi. Formasinya akan berubah ini rally, base rally. Maka dia tuh akan melanjutkan tren kenaikan. Karena biasnya apa? Biasnya di time frame 1 ini sedang bullish. Itu ya teman-teman ya. Jadi kita itu hanya membidik retrace-nya sampai ke sini sehingga bentuk A, B, C. C-nya bisa jadi lebih bawah lagi teman-teman. Jadi kita lihat nanti lah. Gitu ya. Oke, kembali lagi ke sini. Internal, change of character internal teman-teman, itu seperti ini ya. Yang internal tadi yang saya sebutkan, swing low itu dipecahkan sama swing high. Atau swing high itu dipecahkan sama swing low. Artinya, setiap kali ada swing-swing seperti ini, teman, ketika ini dipecahkan, ya, high ini dipecahkan sama swing low di sini, ini yang disebut dengan
change of character internal. Paham maksudnya? Ketika dia itu belum valid untuk jadi sebuah koreksi, dia itu akan terus naik ke atas. Itu ya teman-teman ya. Artinya ada riak-riak lagi pada impulsifnya itu sendiri. Kita cuma lihatnya itu di swing-swing aja. Sama juga yang seperti ini. Ini merupakan swing high. Dipecahkan sama swing low. Ini merupakan change of character internal. Selama dia itu belum memecahkan swing low terdekat, artinya koreksi itu masih belum dimulai. Ini masih merupakan impulsif, teman-teman. Paham ya, teman-teman ya? Nah, itu internal. Yang eksternal gimana, teman-teman? Valid lower high, langsung ke bullish saja deh. Valid higher low, oke, dipecahkan dengan higher high. Higher high terakhir otomatis ya. Valid higher low itu dipecahkan dengan higher high. Contohnya seperti ini. Pertanyaan Mas Agung barusan. Ini valid higher low. Kenapa ini valid higher low? Karena sudah memecahkan higher high yang sudah valid, paham ya? Di sini tuh jadi higher high valid. Jadi saya tulis aja deh. Ini higher high valid. Kenapa ini jadikan higher high valid? Harga lebih tinggi daripada high sebelumnya. Terus dia itu break swing low terdekat. Ini jadi higher high valid ya. Terus yang kedua, higher low valid. Dikatakan higher low valid apabila dia itu memecahkan higher high yang valid. Oke ya, maka ini jadi higher low valid. Nah, pertanyaan adalah higher low yang valid ya, itu dipecahkan sama higher high. Jadi gini, ini higher low. Maka ini harga tertinggi. Harga tertinggi selanjutnya di mana? Kan di sini. Oke ya, harga tertinggi di sini. Ketika ini jadi higher high, ini kan udah higher high di sini, maka dia pindah jadi sini, calon higher high. Ini sudah valid jadi higher high. Satu, dia tuh break swing low terdekat, ya. Otomatis bias kita cari buy, misalnya. Dia itu malah terus turun ke bawah, break higher low yang valid, maka inilah yang disebut dengan eksternal. Oke ya, eksternal. Eksternal. Oke. Eksternal. Oke. Oke, teman-teman. Yang sudah gabung di talk ini ya. Jadi kita ada pembelajaran di visi ya, teman-teman. Jadi teman-teman semisal ada yang mau belajar lebih intens, nanti bisa hubungin admin ya, teman-teman ya. Di sini kita cross check lagi di gold. Oke, gold ternyata masih lumayan, teman-teman ya turunnya ya. Oke, ini ya udah saya tandain juga. Ini kita kembali pembelajaran barusan deh, biar langsung dipraktekkan di market. Kita lihat time frame HM15 saja deh. Nah, di sini kita melihat di sini bahwasanya break ya. Ini higher high di sini sudah di break ya. Ya, di break sama ini. Ini awalnya menjadi calon higher low. Ketika nge-break higher high yang atas ini, yang valid higher high, maka ini disebut dengan break of structure, tren kenaikan. Oke ya. Terus yang kedua, kita tunggu koreksinya lagi nih. Ini higher high, swing high yang paling tinggi. Belum break swing low terdekat ini kan di bawah. Ternyata itu dibentuk lebih tinggi lagi nih di sini. Setelah kita lebih presisikan lagi, di sini itu ada yang disebut dengan swing low. Oke ya. Swing low di break sama swing high yang di bawah sini. Artinya ini sudah valid menjadi higher high. Oke ya. Yang kedua, ini ketika terjadi sebuah penurunan, ini ada cikal bakal terjadinya sebuah higher low. Kapan higher low itu terbentuk? Apabila higher high yang valid itu di break. Terbukti ini sudah di break ya. Artinya ini trading range kita awalnya itu dari sini terakhir sampai ke sini. Oke ya. Ini terus naik ke atas, teman-teman. Ini dari higher low di sini naik ke atas. Ini merupakan high yang terakhir. Harus nge-break swing low terdekat, ternyata belum nge-break. Ini masih internal, change of character internal. Terus dia makin naik lagi, belum break swing low terdekat. Pasti akan terus naik itu, teman-teman. Ternyata dia tuh makin naik lagi, belum break swing low terdekat. Ini ya, ini yang high di sini belum break swing low terdekat, dia akan naik. Nah, sekarang harga tertinggi di sini. Kalau dia itu close di sini, swing low terdekat kan di bawah sini, teman-teman ya. Ini ya, swing low terdekat. Dia close body
dia itu akan terus junam ke bawah teman-teman. At least kita dapat trading range kita dari sini. Karena trading range kita di time frame M15, bias kita ini masih bos terakhir itu di sini teman-teman ya. Kita bisa asumsikan ketika dia break swing low terdekat, koreksi itu dimulai. Berarti dia itu ada chance juga untuk rebound dulu ke atas. Nah, setelah itu dia itu bisa jadi break terus turun ke bawah teman-teman. Gitu ya. Jadi untuk penjelasan lebih detail nanti bisa kita di lain waktu teman-teman. Kita bahas ini dulu teorinya biar memahami dulu teman-teman ya. Oke, eksternal itu sorry perubahan dari bullish itu menjadi bearish. Kita kembali lagi ke sini. Ketika higher low valid ini di break teman-teman ya, maka kita buang semua posisi buy kita. Kita cari opportunity untuk sell gitu teman-teman. Oke ya. Jadi kita tunggu di sini itu misalkan ini bentuk turun lagi ke bawah seperti ini teman-teman. Terus dia itu malah turun lagi ke bawah. Sorry, dia itu malah turun lagi ke bawah. Ini masih belum kategori sebagai lower low. Ini nge-break ini memang di break. Ini cuma change of character internal. Selama swing high terdekatnya belum di break, dia akan terus turun ke bawah. Kecuali dia itu break swing high terdekat, maka kita bisa cari opportunity sell. Misal di sini ada supply, oke ya, atau ada drop base drop itu. Jadi kita bisa entry sell follow the trend, gitu ya teman-teman ya. Nah setelah itu ini ketika udah break lower low yang valid, maka ini sudah valid menjadi lower high. Oke ya teman-teman ya. Kita contohkan yang bullish saja dulu deh. Ketika higher low yang valid di break, maka ini ada perubahan dari trend bullish itu menjadi bearish. Contohnya seperti ini. Ini impulsif, ini higher low di sini ternyata di break ke bawah, maka dia itu ada tren transisi dari bullish itu akan menjadi sebuah bearish, teman-teman. Gitu ya, oke ya. Di sini ada teman-teman yang ditanyakan nih. Oke, Mas Agung. Saya mau nanya dong Mas Jai. Oke, siap Mas. Mas Vicky. Eh, Ketika koreksi itu kita mengetahui selesai koreksi itu gimana ya Mas? Suatu koreksi itu gimana cara untuk mengetahuinya? Iya kan ketika impulsif koreksi. Iya. Nah, ketika kita tahu bahwa koreksi itu telah selesai tuh untuk melanjut impulsif tuh tandanya apa? Ataukah ada tanda candlestick Oke, jadi gini. rejection atau apa semacam Itu itu? sebenarnya lebih ke pertanyaannya tuh lebih pembahasan yang ke ini ya teman-teman ya. Pertanyaan Mas siapa? Mas Rozak lebih ke supply demand nanti sebenarnya teman. Lebih ke itu ya. Tapi tidak apa-apa, saya akan ibaratnya saya bicarakan dulu teman-teman. Oke, like dulu teman-teman. Jadi saya nggak apa-apa, saya akan bahas dulu. Artinya gini teman-teman. Ketika dia itu ini saya hapus dulu ya. Kita gambar ini dulu deh, biar memahami. Ketika dia tuh koreksi sudah jadi ngebreak swing low terdekat, jadi kita itu bisa antisipasi di sini semisal ini ada demand, oke ya, atau yang disebut dengan order flow, order block, nanti kita bisa pantau di sini. Sampai kapan? Contoh, semisal kita mendapati data di H1, katakanlah ya, data di H1. Ketika dia itu malah sampai sini, kita tidak mau diturunkan time frame kecil deh, misalkan seperti itu. Pengennya di time frame 1 doang. Kita wajib tunggu di sini itu candlestick doang, bukan pattern ya, tapi candlestick. Kalau di tetap time frame H1. Misalkan nemu datanya di H1, tetap di candlestick. Semisal dia tuh udah sampai di demand, kita harus menunggu candlestick confirmation. Contoh, ini price action nanti main. Kan price action sendiri the price action is a candlestick confirmation for decision point. Itu seperti itu. Candlestick price action itu mengindikasikan candlestick itu sendiri merepresentasikan itu terjadi sebuah rebound lagi atau enggak. Semisal dia tuh udah sampai di demand, jadi kita tunggu dia itu bentuk istilahnya itu engulfing. Nanti di supply and demand nanti akan dibahas tentang masalah base break 1 and 3, base break 2 and 3, base break 3 and 3. Nanti kita akan bahas di situ. Semisal turun ke bawah, ternyata ada di base di sini ada demand, dia itu ternyata bentuk bullish engulfing, kita bisa langsung entry. Itu ya. Kalau misalkan pengennya itu di time frame di H1 doang, kita kembali lagi ke kasus gold. Nah,
kita kembali lagi kasus di gold ya. Pasti banyak teman-teman itu cari opportunity buy karena kenapa? Biasnya itu masih buy gitu ya teman-teman ya. Seandainya kita itu memahami kapan kita untuk entry buy, jadi kita tidak terburu-buru untuk entry buy dulu. Kita memanfaatkan daripada retrace-nya itu sendiri. Oke, udah itu ya teman-teman, kita lihat. Coba Pak. Asik buat beli coki-coki teman-teman. Kita udah floating profit lagi teman-teman. Oke ya, saya rasa teman-teman bisa ikutin ya. Oke, di sini contoh aja praktek di goal aja deh. Di sini itu ada yang disebut dengan supply ya. Nanti kita akan bahas supply yang valid itu seperti apa. Kalau teman-teman pengennya itu tetap diam di H1 tanpa menunggu konfirmasi, misalkan langsung entry di sini gitu ya. Pilihannya cuma dua. Cut loss secara manual atau kita pasang SL. Pasang SL risikonya seperti ini. Area SL area sell kita kan area 1972 1169 kan. Dia tuh di break bener, ngambil SL kita. Nah, setelah itu dia turun ke bawah. Kelemahannya apa di sini? Ketika dia tuh taruh SL-nya tuh di atas zone daripada ini, kita sell, kita kena SL, setelah itu harga baru turun. Nanti ini yang disebut dengan liquidity, teman-teman. Nanti kita akan bahas di materi ini ya. Intinya teman-teman jangan sampai putus-putus ngikutin kelas online ya. Karena saya itu bahasanya itu nanti biar kita nyambung 1 sampai terakhir ini, multiple time frame. Kalau teman-teman paham ini, dipraktekkan, coba dipraktekkan sendiri. Insya Allah nanti tradingnya lebih tenang teman-teman ya. Tanpa harus dikit-dikit lihat HP, dikit-dikit lihat HP. Gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat contoh di sini aja deh. Kita ngambil di sini dulu. Di sini ada supply. Semisal teman-teman itu ngambil posisi sell di sini waktu di sini, tidak masalah. Asalkan SL-nya itu benar-benar dijaga, nunggu dia itu terjadi ada yang closing enggak di dalam zone ini. Semisal dia ada yang closing, berarti dia terus naik ke atas. Kalau kita menggunakan multiple time frame, jadi kita bisa turunkan lagi time frame lebih kecil nih. Cari opportunity yang lebih sharp. Caranya gimana? Jadi kita tidak bisa langsung entry. Kita nunggu datanya di H1. Ketika turunkan ke time frame, wajib cari chart pattern. Jangan cari candlestick ya. Itu noise ya. Jadi bisa contoh seperti ini. Kita ada di zone di sini nih. Ada engulfing. Kita share. Mana buktinya? Dia tuh malah terus naik ke atas dulu kan? Artinya apa? Kalau kita turunkan time frame yang lebih kecil, kita cari entry bentuk pattern, chart pattern gitu istilahnya. Nanti kita akan bahas di pembahasan ini teman-teman ya. Chart patternnya. Nanti masuk ke di liquidity. Gimana sih caranya untuk itu? Untuk lebih entry sabar lagi itu istilahnya. Nah, sekarang gini. Barusan pertanyaannya Mas Rozak, itu ketika dia itu turun ke bawah, untuk mengetahui dia itu akan terjadi sebuah reversal lagi atau impulsif lagi itu gimana? Kan gitu ya Mas ya? Itu ya. Oke. Nah, untuk itu TP-nya teman-teman ya, di Smart Money Concept ini TP-nya itu tidak terlalu jauh terlebih dahulu. Cari higher high yang valid. Misalkan buy di sini nih, di sini ada bullish engulfing. Kita buy SL terbawah. TP pertama itu harus di sini swing high terdekat. Oke ya, itu TP pertama. TP kedua, ketika dia tuh break ke atas, maka dia itu udah valid menjadi continuation akan terus naik ke atas. Jadi untuk SL, jadi kita bisa taruh di sini. Pertanyaannya, kapan kita untuk mengetahui dia itu benar-benar break ke atas, benar-benar break ke bawah? Nanti teman-teman, semisal kita sering lihat chart, teman-teman pasti akan paham kok. Apa potensi pergerakan harga itu karakteristiknya lah. Semisal dia tuh naik terus-terus ke atas, ada supply, tidak semerta-merta langsung entry sell. Jadi teman-teman akan istilahnya itu bisa dancing with the market lah, istilahnya seperti itu. Ada istilah ya, market tidak bisa dianalisa secara kedepannya itu seperti apa. Tapi iramanya lah yang kita bisa deteksi teman-teman. Irama diperoleh dari mana? Dari kita experience atau sering lihat chart atau sering kita melakukan backtesting. Jadi kita bisa mengetahui kapan kita entry dan kapan kita harus cut secara manual. Itu ya teman-teman ya. Jadi untuk pertanyaan yang ini kita tidak bisa dijelaskan secara teori teman-teman ya. Pertanyaan Mas Adul, kapan kita untuk mengetahui ini benar-benar jadi impulsif? Kita itu hanya membidik iramanya aja ya. Jadi iramanya itu dia tuh akan naik ke atas. Istilahnya untuk jaga-jaga floating profit kita TP di 1,
Ketika ada dada yang close daripada higher yang valid, berarti dia itu akan menunjukkan irama yang selanjutnya impulsif, koreksi. Gitu ya teman-teman ya. Mas Abdul terjawab ya? Berarti kita harus nunggu candle confirmation bullish engulfing atau bearish engulfing ya. Iya betul. Jadi kita nunggu itu. Oke, siap Mas Jai. Enggak ya, semisal dia tuh pengen di time frame H1. Nah, terus ini teman-teman. Yang kedua, semisal teman-teman itu di sini tuh di H1 kan agak kelebaran ya, agak jauh nih misalkan stop lossnya nanti. Teman-teman bisa turunkan ke time frame yang lebih kecil, itu cari pola-pola pattern reversal ya. Ketika ada di support, berarti kita cari pola pattern reversal. Pola pattern reversal itu ada apa aja? Salah satunya ya head and shoulder, contoh misalkan seperti ini. Ada juga yang disebut dengan double bottom gitu teman-teman ya, double bottom. Atau yang disebut familiarnya itu juga triple bottom. Nanti ya seperti itu. Atau nanti disebut dengan descending broadening wedge. Nanti di course-course yang lain chart pattern akan dibahas. Gitu ya teman-teman ya. Saya rasa teman-teman ngikutin dan paham ya. Kita lihat dulu deh pergerakan gold. Oops, sorry. Saya akan pasang SL karena ini udah confirm jadi sini, jadi saya pasang SL. Setidaknya ketika dibawa tidur nyenyak teman-teman ya. Saya akan pasang SL di sini 1975 ya. SL saya di 1975. Jadi di TP1 di 1963, TP maksimal nanti di 1957. Kita lihat nanti reaksinya di jam berapa ya? Jam 1. Kita lihat reaksinya seperti apa. Semisal dia tuh kena TP1, saya akan SL-nya itu ya, saya akan tarik ke bawah ke entry point entry kita. TP saya hapus teman-teman ya. TP-nya saya hapus karena nanti itu bisa jadi bentuk A, B, C terus turun ke bawah lagi teman-teman. Gitu ya. Oke. Mungkin dari sini teman-teman ada yang ditanyakan nih. Mungkin di live TikTok juga ada yang mau ditanyakan. Oke ya. Ini kembali lagi di sini teman-teman. Saya pengen ngetes uji pemahaman. Jadi teman-teman bisa bersuara dulu ya. Ini kita cari istilahnya itu tadi kan kita bahas break of structure ya. Kira-kira break of structure itu yang mana sih? Saya sebut aja namanya satu persatu ya teman-teman ya. Nanti bisa di mic-nya tuh dibuka. Mulai dari Mas Meniri dulu deh. Mas Meniri, yang disebut dengan break of structure itu yang mana? Saya kasih tulis dulu ya. Saya kasih tulis dulu. Ini satu, ini dua ya. Ini dua, ini tiga. Terus ini saya tulis 4 ya teman-teman. Ini saya tulis 5, katakanlah seperti itu ya. Saya tulis 6. Nah, kira-kira menurut Mas Meniri, break of structure itu apakah yang di 3 atau di 2 atau di 1 atau bahkan di 4 atau bahkan di 5 menurut Mas Meniri? Gini Di aja. dua, Pak. Berapa? 2. Di 2. Ini break of structure ya. Hmm. Oke. Menurut ini saya sebut aja di satu persatu, nanti mic-nya bisa dibuka ya teman-teman ya. Menurut Mas Agung, ini yang disebut dengan break of structure itu yang mana Mas? Dari sini ya. Dari sini ke sini kita deteksi break of structure-nya itu ada berapa. Oke ya. Putus-putus Mas Jai. Oke. Break of Bisa diulangi? Oke, siap Mas. Untuk di ini break of structure-nya itu ketika lihat gambar seperti ini itu di mana? Apa satu? Apakah ini yang ketiga? Apa yang kedua? Ya. Atau yang keempat? Yang ini nomor berapa ini? Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. 4 bisa, 5 bisa Mas Jai. 4 bisa, 5 bisa ya? Ya. 5 bisa, 6 bisa. 6 bisa. Oke. Dari beberapa pertanyaan masih kurang ya jawabannya. Oke, Mas Adul, Mas Rozak. Ini 1,
ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Ya. Yang mana untuk terjadinya break of structure? Kalau ini secara eksternal. Iya, Kalau secara eksternal nomor nomor 2 Mas Jai. nomor 2 ya. Nomor 2 ya. Nomor 1 ini enggak. Iya. Iya nomor 1 sama nomor. Nomor 1 sama nomor 2 ya. Oke. Sedikit untuk Mas Iman. Untuk Mas Iman sendiri, untuk break of structure itu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa bisa bersuara dulu Mas Iman. Kita lihat. Ya, Mas Jai. Untuk break of structure itu sendiri itu nomor 1, apa nomor 2, apa nomor 3? Yang mana? Yang Satu. barusan saya jelaskan otomatis paham lo ya. Yang satu, Mas Jai. 1 ya. 1 ya. Ada lagi enggak? Oke. Kayaknya 2 lagi, Mas Jai. Nomor 6 kayaknya bisa nggak sih Mas Jai bilang subtractor? Nomor 6. Oke, nanti kita bahas deh. Tapi jawab dulu nih. Satu dua itu kayaknya yang eksternal, Mas Jai. Oke, 1, 2 ya. Berarti ini disebut dengan bos ya. Oke, kita lanjut ke Mas Riki. Ya. Ini terakhir nih. Mas Riki bisa jawab apa mic-nya tuh bisa dibuka dulu. Iya Mas, bisa Mas. Oke, untuk mana yang break of structure nih Mas? 1-2 Mas, 1-2. Mm-mm. Ini yang maaf Mas, yang ujung itu yang Mas coret itu berapa itu Mas? 6, 6, Sebelahnya Mas, 5, sebelah kanannya. 5. Ini angka kelima. Berarti 126 nih Mas. 1, 2, 6 ya. Iya Mas. Oke, menurut Pak Ahmad nih, kira-kira yang break of structure itu yang mana Pak? 1, terus ada lagi? Oke, 2, benar. Jadi gini teman-teman ya, break of structure itu merupakan sebuah trend continuation. Jadi syaratnya tadi ya, lower low yang valid, oke, lower low yang valid itu di break, oke ya. Lihat nanti kalau bearish, lower low yang valid. Kenapa ini disebut dengan lower low valid? Karena sudah ngambil swing high terdekat, oke ya. Ini di break ke bawah, maka ini udah menjadi tren penurunan atau continuation. Ini disebut dengan bounce. Benar, 1 masuk. Terus yang kedua, ini belum jadi bos, oke ya, karena trading range kita ini lower high, ya, lower high, lower low-nya di mana? Di sini, ini masih calon lower low. Baru ketika ada tuh break swing high terdekat, maka ini sudah valid menjadi lower low. Paham ya? Artinya ini impulsif, setelah itu ini koreksi. Tuh, benar barusan jawabannya 1 dan 2. 2, lower low ini yang valid, itu di break teman-teman. Maka ini sudah valid menjadi lower high. Ya, maka kita tunggu dia tuh koreksinya lagi. Pertanyaannya, barusan banyak yang bilang 6. Banyak yang bilang 5 juga. Ini masih merupakan impulsif atau single move ya. Karena ini low-nya masih belum ngambil swing high terdekat. Swing high terdekatnya kan di sini. Kalau yang ini. Terus yang kedua, ketika dia makin turun lagi, maka swing high terdekatnya bukan di sini lagi. Bukan di sini lagi, tapi di sini teman-teman. Gitu ya. Terus, ini ternyata makin turun lagi ke bawah. Maka swing high terdekatnya di mana? Di sini, bukan di sini lagi. Maka, ini ketika sudah valid menjadi lower low, kita tinggal tunggu kalau follow the trend, di sini mungkin ada supply gitu ya. Di sini mungkin ada drop base drop. Kita bisa entry di sini. TP minimum itu di sini TP1, TP2 ketika break lagi ke bawah, ini maka jadi bos lagi teman-teman. Ngikutin ya. Jadi pertanyaannya gini sekarang.
Terus yang kecil-kecil ini di brick-brick ini disebut apa? Ini disebut dengan internal structure ya. Artinya chain of character internal, teman-teman. Itu ya. Saya rasa teman-teman paham ya. Oke, sekarang contoh terakhir yang di boss seperti ini. Ini ya, dari sini itu sampai ke sini kira-kira bosnya itu ada berapa? Itu aja deh. Dari sini sampai ke sini ya. Ini satu, ini dua, ini tiga, ini empat, ini lima, terus ini enam, ini tujuh, ini delapan, ini sembilan. Oke, pertanyaannya gini sekarang. Di area yang saya lingkari ini ada brick of structure berapa kali? Oke, saya coba tanya satu persatu lagi deh, biar lebih mantap dan memahami. Mas Maniri. Saya belakangan dulu Pak. Saya masih kejeding Pak. Sebentar Pak. Oke, Mas Iya. Agung. Mas Agung. Dari yang Iya, saya Mas. dari yang saya lingkari ini, yang terjadi break of structure itu Putus-putus, Mas. Oh, putus-putus ya. Yang saya lingkari Ya, ini, eh, yang terjadi break of structure itu ada berapa? Di angka berapa? Ini angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2. Oke, berapa? Ada berapa? 1, 2, 4. 1, 2, 7. Ada 4. Ada 4. Nomor angka di berapa aja? 1, 2. Oh, 1, 2, terus Sama 7, 9 ya. 7, 9. Oke, ada jawaban lain nih. Mas, saya coba tanya satu, Mas Rozak. Mas Rozak. Kalau saya di 3, 7 sama 9. 3, 7, 9 ya. Oke, Mas Iman. Iya Mas Jai. Menurut Mas Iman, itu di angka berapa itu yang terjadi continuation? Ya, siap. Oke, Mas Jai. Yang saya lingkar ini. Iya, ya. Di 2, Oke, 2, terus 2. 2 berarti di sini ya, di bawah ya. 3. Yang 3 ya. 3 Oke, Mas Jai. 3, terus 3. oke, Terus yang 7. oke 7. Ada lagi? Itu aja Mas Jai. Oke, siap. Untuk Mas Riki, kira-kira ada berapa nih, Mas? Untuk Mas Riki? Aduh, tuh. Oke, goal terus turun teman-teman. Kita berarti udah floating banyak teman-teman ya. Berarti buat USD CAD malah turun lagi teman-teman ya. Gak apa. Intinya goal kita udah panen teman-teman. Kita udah dapat hampir 800.000 nih. Sampai ke TV kita dapat 1 juta lebih ya teman-teman ya. Nih sudah datang Pak saya Pak. Oke, kita kembali ke pertanyaan ini dulu. Oke, teman-teman yang di TikTok, semisal mau tanya-tanya juga tentang masalah gimana caranya itu entry untuk nanti kita grow bareng-bareng teman-teman yang di TikTok ya. Jadi nanti kita bisa istilahnya itu kita belajar sharing-sharing di sini, entry cara analisisnya itu gimana, nanti kita bisa di sini sharing-sharing teman-teman. Caranya itu gampang teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa hubungin aja di nomor ini nanti biar saya tulis dulu. Buat tugasnya gimana Mas Mas Jai? Jai, keputus tadi Mas Jai. Sorry Mas Jai.
Oke, siap-siap. Oh ya, kita kembali lagi di sini ya. Oh Oke, iya Pak. Ini Mas 124579 nggak Mas? iya ini 1, 2, 3, 4, 5, Oh, 6, 13. 7. Iya, jadi itu yang di bawah. Berarti 134579 ya Mas ya, Iya, betul. bos ya. Menurut Ya. Mas Riki yang mana? Saya ini tanya ke Mas Riki. 134579 Mas. Itu bosnya ya? Ya. Oke, siap-siap. Untuk Mas ini, Mas Maniri, yang bos itu yang mana? Tur dulu Pak. Satu, tiga, Oke, 4, oke, dum, 7, oke. dum, dum, Salah, Bos. dum. 9 masih. Oke. Menurut Pak Ahmad, 159 kayak Mas ya. Salah saya Mas. 159. Oke, nanti kita bahas deh. Oke, 2, terus 7. Betul. Terus udah Pak? 9 ini ya? Ini ya Bu ya, paling atas ini ya. Oke, benar di 9 Pak ya. Berarti ada 3 ya Pak Ahmad ya. 3, 7, 9. Oke teman-teman, di sini nilai jawaban yang pas banget itu punyanya Mas Iman ya. Mas Iman yang pas banget. Ini disebut dengan bos terakhirnya itu di 3 itu sama 7 ya. Kenapa saya bilang gitu 3 sama 7? Ingat kembali lagi ke prinsip daripada break of structure itu sendiri. Ketika harga itu naik, yang kita pantau itu higher high-nya ya, high high yang valid ya. Ini kan high, ini high, ini higher high, artinya lebih tinggi daripada high sebelumnya. Ini sudah valid karena sudah ngambil swing low terdekat. Oke. Ketika high high valid ini malah di break, maka ini jadi break of structure. Gitu ya. Maka ini jadi higher low. Nah, yang kedua, ini high, tapi belum ngambil swing low terdekat. Tapi dia malah naik lagi. Inilah yang disebut dengan change of character internal. Itu ya. Terus yang ketiga, ini kelima, ini high, tapi belum sweep daripada swing low terdekat. Ini masih disebut dengan internal change of character, characteristic of internal. Oke ya. Terus yang kelima, yang ketujuh ini high sudah break swing low terdekat. Artinya ini sudah valid menjadi higher high. Ketika higher high itu di break, maka itu sudah valid menjadi break of structure. Gitu ya. Terus banyak bilang yang 9. 9 ini hanya kan di sini. Swing low terdekatnya di sini belum diambil. Ternyata dia itu udah break ke atas duluan. Nah, inilah valid jadi higher high doang. Nah, ini higher low-nya di sini. Calon higher low karena ini masih belum break valid ya. Ini Oh, masih siap, bergerak di siap. sini. Oke. Jadi yang saya tangkap di sini itu yang fokus ya cuman Mas Iman dulu deh. Karena Mas Iya, Iman gul. yang sudah jawab tadi yang ketika bullish Mas Iman, yang bearish Pak Ahmad yang benar. Oke Ya, ya. gulnya ini Pak, terjun terus. Oke, berarti ya Gara-gara ini Pak. berarti gara-gara doanya Mas Riki juga nih. Tadi Mas Riki kita doa-doa bareng nih Mas Riki ya. Gara-gara nggak fokus. Iya betul 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 ya. Jadi Mas Riki, jadi apa itu namanya kita di istilahnya udah memahami ya untuk kapan kita untuk entry ya di gold ini teman-teman ya. Bentar lagi kita TP nih ya teman-teman ya. Intinya SL kalau udah seperti ini saya jelas SL udah saya pasang teman-teman. Jadi kita bisa nyenyak tidur gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman di TikTok juga nanti semisal mau bertanya atau mau bergabung juga ini nanti bisa hubungi ya teman-teman ya di nomor ini. Oke, saya tulis aja dulu 087803 triple 8 sorry triple 8979 sorry 979 itu ya. Jadi untuk di semisal ada yang mau tanya-tanya juga gimana sih caranya supaya kita bisa profit bareng semisal profit, rugi bareng semisal rugi gitu teman-teman ya. Tapi ya syukur alhamdulillah selama ini kita bisa memanage ya. Rugi itu pasti ada, stop loss itu pasti ada, tapi gimana caranya
supaya kita itu bisa memanage itu profit itu sendiri ya. Money management nanti bahasnya money management. Itu ya teman-teman ya. Jadi saya rasa untuk ini saya bilang teman-teman paham semuanya ya. Terus ini masih contoh yang terakhir ya teman-teman, change of character. Saya rasa nanti teman-teman harus paham juga supaya kita bisa lanjut ke materi selanjutnya di ini ya. Kita bahas supply and demand karena ini paling penting ya teman-teman ya. Kita tahu direksionalnya market itu di mana, tapi kita entry-nya belum tahu di mana. Ya sama halnya bohong gitu teman-teman ya. Sama halnya kita itu bohong di situ. Itu ya teman-teman ya. Saya rasa teman-teman nanti biar paham istilahnya seperti itu. Oke, kita langsung ke contoh yang kedua. Barusan saya bilang change of karakter eksternal itu kita bahasnya internal sama eksternal. Internal itu cuma break swing high dan swing low. Eksternal ketika itu lagi bearish, lower high itu dipecahkan ya, lower low. Paham maksudnya? Ketika ini lagi turun, ada lower high yang dikatakan sebagai lower high yang valid itu harus memecahkan lower low. Itu jadi lower high. Ketika itu dipecahkan, maka itu jadi transisi. Nanti kembalinya ke materi ini teman-teman. Ketika lagi turun, ternyata dia itu lower high-nya di sini di break, maka disebut dengan change of character eksternal. Artinya ketika dia itu kita posisi sell di sini kena SL, kita jangan sampai berharap cari posisi sell lagi. Sell lagi. Kita pindah posisi buy, gitu teman-teman ya. Nah, kita lihat di sini. Oh, sorry kok ke sini ya. Ini kita lihat di sini. Gitu ya. Medium impact. Jam berapa? Jam 9 nanti ada news. Ya, SL sudah saya pasang. Nah, oke ya. Jadi gini. Ketika dia itu turun ke bawah teman-teman. Barusan saya bilang yang change of character eksternal itu valid lower high itu dipecahkan sama lower low. Oke ya. Berarti kita di sini contohnya nih. Ini lower low valid. Kenapa? Sudah ngambil swing high terdekat. Ini lower high valid. Kenapa? Sudah ngambil lower low yang valid di sini. Terus setelah itu lower high ini dipecahkan, maka dia itu akan berubah dari bearish menjadi bullish. Maka ketika lower high dipecahkan, ini yang disebut dengan change of character eksternal. Ini untuk yang bearish ya. Jadi itu berada di ujung-ujung pola pergerakan harga. Saya tentukan yang bearish aja dulu. Nah, ini saya kasih contoh soal. Kira-kira yang ada saya lingkari ini teman-teman, yang merupakan change of character eksternal itu yang mana? Yang merupakan break of structure itu yang mana teman-teman? Saya kasih tulis ini ini satu, ini dua, ya, ini tiga, ini empat. Ini merupakan sebuah rangkuman. Seperti biasa saya tanya satu dulu deh. Mas Maniri dulu. Yang disebut dengan change of character eksternal itu yang mana? Apa yang satu, apa yang dua, apa yang tiga, apa yang empat? Yang cok apa? Yang cok Pak ya? Ya. Yang cok yang dua. Oke. Yang dua terus tunggu Pak ya. Teng 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 teng. Ya. Yang empat Pak. Hampir kena TP. Yang empat. Oke ya. Oke, terus saya lanjut lagi ke Mas Agung. Yang empat bukan Pak. Yang empat ini disebut apa ini? Yang dua aja dulu Pak. Oke, untuk Mas Agung. Makasih Pak. Untuk Mas Agung, yang Ya, disebut dengan nomor 2 dan 3. 2 dan 3. Ya Pak. Ya. Udah hampir nih 1962 Pak. Udah hampir kena TP ini. Oke guys, hampir kena TP 1 guys. TP1 SDJP juga naik Pak. Mantap. Jadi teman-teman itu ada yang open USDJPY Pak. Ada yang temannya USDJPY, ada yang open USDJPY. Oke guys, ini sudah mau nyentuh-nyentuh di titik TP1 ya. Oke, kita lanjut lagi deh. Oke, untuk lanjut pertanyaan selanjutnya Mas Agung. Dum, nyentuh kan, dum.
Ya Mas Jai. Iya, Pak. Iya, enggak, TP1, TP2, Pak. Saya menggunakan. Iya. Dua posisi dong. Iya. Iya, Mas Agung. Itu gimana? Ini mana yang check of karakter eksternal? Nomor 2. Nomor? Nomor 2 ya. Nomor 2 dan 3. Oke. Lanjut lagi. Bos. Mas Iman. Mas Iman? Ya, ini cari yang coach ya. Iya. Oh, yang 2. Yang 2. Oke, lanjut ke Ya. Mas Riki terakhir. Halo Mas. Mas Riki yang check of karakter eksternal itu yang mana nih? Antara 1, 2, 3, 4, 5. Tiga Mas. Oke, yang nomor 3 ya, yang di sini ya. Yang Iya eksternal Mas. ya. Oke, Pak Ahmad. Menurut Pak Ahmad. Yang nomor 4 ya. Oke, untuk jawabannya itu yang benar itu Mas Maniri sama Mas Iman ya, sama Mas Agung juga. Nah, di sini yang 2 ini yang disebut dengan change of character eksternal. Terus yang keempat ini disebut dengan break of structure atau BOS gitu ya. Dia tuh akan turun koreksi, naik lagi ke atas teman-teman. Oke ya. Saya rasa itu dulu teman-teman untuk kelas kita hari ini. Ya syukur kita sambil belajar dan juga udah hampir kena TP1 teman-teman ya. Kita udah hampir kena TP1. Terus SL udah saya pasang di sini teman-teman untuk jaga-jaga. Bahkan saya bisa sampai turunkan lagi teman-teman SL-nya ya. Untuk minimalisir daripada kerugian itu sendiri. Bahkan sampai di sini. Karena sini udah confirm. Ini tapi belum close ya. Tapi udah confirm itu ada tanda-tanda sih. Ini disebut dengan evening star teman-teman ya. Itu disebut dengan evening star confirmation. Itu ya teman-teman ya. Oke, mungkin untuk Zoom hari ini ya kita close dulu atau kita akhiri dulu. Nggak nunggu TP itu, Pak. Nah, udah terlalu lama ya. Nah, jadi kita bisa itu Kan sampai ngobrol-ngobrol Mas Jai. Iya, Hah? iya. Gimana? Masuk Mas Mandiri itu sampai ngobrol-ngobrol sampai nunggu Iya. TP. Oh gitu, agak lama soalnya takutnya itu ya tuh nggak turun lagi, di reject lagi ke atas gitu. Intinya nggak apa-apa lah, gitu ya. Jadi kita akan bisa intinya di minggu depan kita akan mulai, tapi nanti tugasnya teman-teman bisa di KS biasa ya, dicoret-coret dulu di grup ini teman-teman. Eh ini ya sudah di grup ya, di grup ini teman-teman nanti kita bisa coret-coret gitu ya teman-teman ya nanti di sini. Kasih tugasnya itu di situ ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Boleh nanya sebentar, Mas? Oke, apa itu? Cuk, minta tolong lihat good dulu, Mas. Kan biar apa ya? Duh. Berarti itu masih setelah nyentuh TP1 itu masih doom ke atas masih ya ada anu Ya, situ. ada potensi dia itu untuk rebound still, yaitu melanjutkan turun ke bawah. Bisa jadi seperti itu. Nanti kita lihat news di jam berapa? Jam berapa? Iya, jam 1 nanti high impact di jam 1. Semisal dia tuh benar terus ke bawah, kita akan kena TP dua-duanya teman-teman ya. Jadi bisa jadi udah lebih dalam lagi gitu teman-teman. Karena ini bentuk proses ABC correction. Gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah hadir. Saya mohon untuk tugasnya dikerjakan ya. Nah, tugasnya Ya itu Mas dikerjakan Jai. PR-nya kita bahas change of karakter eksternal sama bos itu seperti apa. Oke, saya akhiri teman-teman. Salam cuan semuanya. Kita ketemu lagi di malam Kamis depan, hari Rabu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mas Jai. Siap, Mas Riki.